akan menjelaskan nama dan arti Meganthropus paleojapanicus. Nama Meganthropus paleojapanicus berasal dari gabungan beberapa kata. Mega dari bahasa Yunani yang berarti besar atau raksasa, Anthropus dari bahasa Yunani yang berarti manusia, Paleo dari bahasa Yunani yang berarti tua atau purba, Japanicus merujuk pada lokasi penemuannya yaitu Jawa. Jadi secara harfiah, Meganthropus paleojapanicus berarti manusia purba besar dari Jawa. Penemuan dan lokasi fosil. Meganthropus paleojapanicus ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Fosilnya berupa fragmen rahang bawah dan gigi di Sangiran, Jawa Tengah. Sangiran ini merupakan situs kaya dan penemuan warisan di dunia UNESCO karena menyimpan banyak fosil dan fauna purba. Penelitian ini merupakan tonggak penting bagi penelitian evolusi pada manusia di Asia. Perkenalkan, nama saya Farul Tarsoid. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Meganthropus paleojapanicus. Yang pertama yaitu tulang tebal. Meganthropus paleojapanicus memiliki bentuk tulang pipi yang tebal. Hal ini menjadikan guratan-guratan pada struktur rangka terlihat dengan jelas. Yang kedua yaitu otot kuat. Yang punya otot kuat dengan bentuk geraham yang menyerupai manusia, sehingga memungkinkan jenis manusia purba ini dapat mengunyah makanan dengan cukup baik. Yang ketiga yaitu tonjolan kering mencolok. Tidak hanya struktur tulang yang tebal, Meganthropus paleojapanicus mempunyai bentuk keding yang menonjol dibandingkan dengan jenis manusia purba lainnya. Lalu ciri-ciri Meganthropus yang keempat adalah tinggi sekitar 2,5 meter. Ciri-ciri Meganthropus paleojapanicus yakni memiliki tinggi mencapai 2,5 meter. Ini sangat berbeda dengan rata-rata manusia modern saat ini. Yang kelima adalah volume otak 900 cc. Kapasitas volume otak yang dimiliki oleh Meganthropus paleojapanicus sebesar 900 cc. Hal ini menandakan bahwa manusia purba ini sudah memiliki pola pikir yang cukup berkembang, dibuktikan dengan kemampuan bertahan hidup dan memanfaatkan keragaman alam dengan baik. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu ciri Meganthropus. Yang pertama, rahang geraham besar. Ciri-ciri Meganthropus paleojapanicus yang memiliki rahang geraham yang besar, bagian ini memiliki fungsi untuk mengunyah makanan yang bertekstur keras. Yang kedua, pemakan tumbuhan. Masih hidup Meganthropus paleojapanicus berasal dari Pleistosen awal dan diperkirakan merupakan pemakan tumbuh-tumbuhan. Cara berkomunikasi. Berdasarkan pengetahuan umum tentang hominid purba pada periode yang sama dan tingkat perkembangan mereka, dapat disimpulkan bahwa komunikasi Meganthropus kemungkinan besar melibatkan satu vokalisasi sederhana, seperti kebanyakan primata dan hominid awal. Meganthropus kemungkinan menggunakan berbagai suara, gerungan, bekikan, atau suara guttural untuk memproyeksikan emosi dasar seperti peringatan bahaya, kepuasan, atau untuk koordinasi dalam kelompok. Ini bukan bahasa yang kompleks, tetapi lebih ke arah sinyal suara. Bahasa tubuh dan bahasa gerakan. Komunikasi nonverbal sangat penting bagi hominin awal Meganthropus. Kemungkinan menggunakan isyarat tangan, ekspresi wajah, dan postur tangan atau postur tubuh untuk menyampaikan arahan atau peringatan, misalnya menunjuk ke sumber makanan atau memberi sinyal bahaya. Saya akan menjelaskan tentang animisme awal. Kepercayaan terhadap roh atau kekuatan yang mengaruhi benda-benda alam atau pohon besar, batu, dan gunung. Fenomena alam ini muncul dari pengamatan terhadap fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Penghormatan terhadap roh nenek moyang atau roh binatang. Manusia purba bergantung pada kehidupan berburu yang dimana untuk bertahan hidup. Mereka mengembangkan suatu penghormatan terhadap roh nenek moyang atau roh binatang yang dimana bertujuan untuk rasa syukur atau rasa hormat mereka terhadap hasil bukan yang mereka dapatkan dari alam. Ini bukan hanya sekedar penghormatan untuk sumber makanan, tetapi juga untuk menunjukkan pemahaman siklus kehidupan dan kematian yang ada di alam. Akan dua bagian, yaitu pola makan dan herbivora. Yang pertama saya terangkan yaitu pola makan. Pola makan dan adaptasi berdasarkan ciri-ciri rahang dan gigi yang robust Meganthropus
Pelagianicus diduga memiliki pola makan yang mengandalkan bahan yang keras dan berserat tinggi. Yang kedua yaitu herbivora atau omnivora. Saya akan menerangkannya, yaitu demikian tumbuhan. Kemungkinan besar mereka adalah herbivora atau omnivora yang sangat bergantung pada makanan batas seperti ubi-ubian, biji-bijian, kacang-kacangan, bagian-bagian tumbuhan lain membutuhkan kekuatan kunyah. Adaptasi terhadap makanan keras, gigi gerahan yang besar, dan rahang yang kuat adalah adaptasi morfologis untuk memecah dan menggiling bahan makanan yang kasar dan sulit dicerna. Tidak ada bukti penggunaan alat langsung hingga saat ini. Belum ada bukti langsung berupa alat bantu yang diasosiasikan secara definitif dengan Meganthropus. Namun bukan tidak mungkin mereka menggunakan alat-alat sederhana dari bahan organik yang tidak bermanfaat dalam rekaman fosil. Di sini saya akan menjelaskan cara hidup Meganthropus. Cara hidup Meganthropus ini hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Contohnya di suatu hutan atau di suatu tempat terdapat banyak makanan, maka mereka akan tinggal di tempat tersebut atau di hutan tersebut. Setelah makanan habis dari tempat tersebut, maka mereka akan berpindah ke tempat yang lain atau ke hutan yang lain untuk mencari makanan dan melanjutkan kehidupan mereka di hutan tersebut. Yang kedua, berburu dan meramu. Meganthropus akan bercocok tanam dan Meganthropus akan memanfaatkan alamnya untuk berburu hewan liar, mencari makanan seperti buah-buahan, umbi-umbian, dan daun. Yang ketiga, kehidupan sosial. Meganthropus hidup secara berkelompok kecil untuk mengumpulkan makanan dan berburu hewan liar, di mana mereka belum mengenal sistem sosial yang kompleks dan bahasa yang jelas seperti bahasa manusia sekarang atau manusia modern. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dan peralatan. Nah, sampai saat ini belum ada bukti yang jelas tentang penggunaan alat bantu dari Meganthropus paleojavanicus yang dapat dikaitkan dengan dirinya. Namun karena mereka hidup pada zaman ataupun periode Pleistocea, ada kemungkinan mereka juga menggunakan alat-alat sederhana seperti batu atau material organik yang tidak dapat bertahan sebagai fosil. Pola Jalasus sangat penting karena mega celah dalam pemahaman kita dalam evaluasi manusia purba di Asia. Kehadirannya menunjukkan bahasa yang bahwa merupakan salah satu pusat evaluasi yang penting, di mana kalau berbagai spesies manusia purba hidup berdampingan atau berurutan dalam periode waktu yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan kepunahan Meganthropus. Kepunahan Meganthropus penyebab kepunahan Meganthropus paleojavanus tidak diketahui secara pasti. Kemungkinan besar perubahan iklim persaingan dengan spesies hominid lain, atau bisa kita sebut seperti Homo erectus yang lebih adaptif. Ketersediaan sumber daya alam berperan dalam hilangnya spesies ini dari catatan fosil. Spesies yang lebih adaptif dan juga cenderung menggantikan spesies yang kurang adaptif seiring berjalannya waktu. Sekian dan terima kasih.